أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah agar Allah menambah ilmu kita. Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rabb kami, tambahkan kami ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita sambung bahasan penghujung dari surah Al-Asr. 3 ayat pendek, tetapi maknanya luar biasa. Dan surat ini kalau kita tadabbur, banyak pelajaran penting yang menjadi panduan kita dalam kehidupan. Banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari surah Al-Asr. Dan kebanyakan kaum muslimin hafal betul. Kalau surat favorit, ketika surat tarawih, surat favorit cepat. 3 kul tambah Al-Asr tambah Al-Kautsar. Surat favorit itu biasanya setelah salat sunnah, salat tarawih. Tetapi sebenarnya kalau kita tadabbur betul surah Al-Asr, nangis sebenarnya. Kita bisa netesan air mata karena begitu dalamnya. Ada beberapa penegasan, ada sumpah, qasam wal asr, tambah inna. Ini penegasan, tambah la, juga dalam tauhid penegasan luar biasa. Dan kita semua itu dalam kerugian. La fi khussah, kecuali, ada pengecualian yang kita bahas nanti dalam tadabbur. Baik, kita masuk, kita akan murajaah irama murattal nahawan. Dengarkan dan ulangi. Nada satu itu naik. Nada satu itu naik. Nada dua itu datang. Nada dua itu datang. Nada tiga itu turun. Nada tiga itu turun. Aba, aba, abata. Aba, 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 abaka. Aba, 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 abata, aba. Aba, kita akan murajaah dari surah Al-Fatihah dan kita mulai dari ta'awud nada satu naik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung ada 3 turun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kembali ke nada satu naik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nada dua datar. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nada tiga turun. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Kembali ke nada satu naik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nada dua datar. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nada tiga turun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita meraja surah Al-Humazah. Nada tiga turun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nada satu naik. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Pak Guru. Wailul likulli humazatil lumazah. Nada dua datar. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Pak Surat. Alladzi jama'a malahu wa addadah. Di sini perhatikan ada tanwin bertemu waw. Idgham bi gunna. Wajib ada dengung. Lau masukkan ke rongga hidung. Lau wa bukan berlau wa. Lau ada gunna dengung. Kemudian pastikan akhirnya adalah bukan hadah dan yang ada dari pangkal tenggorokan. Coba diulang Pak Suroto. Alladzi jama'a malahu wa addadah. Kemudian dari tiga turun. Yahsabu an
يحسب أن ماله أخلده Pak Taufik. يحسب أن ماله أخلده. Haknya dia punya sifat rafa'ah, maka alkan dengan seluruh akhlada. Akhlada alkan dengan sempurna. Coba lagi Pak Taufik. Yahsabu anna malahu akhlada. Kemudian kembali ke nada satu naik. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Badanna fil hutamah. Pak Bari. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Kemudian nada dua datar. Wa ma adraka mal hutamah. Pak Marjo. Wa ma adraka mal hutamah. Dalnya pantulkan kembali ke huruf dal adra dan dia palpalahnya palpalah surah, tidak terlalu nampak. Adraka. Coba lagi Pak Marjo. Wa ma adraka mal hutamah. Hutamah. Dari pangkal Hutamah. hutamah. Kemudian dari tiga turun. Narullahil muqadah. Pak Mustafa. Kemudian kembali ke nada satu naik. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Pak Juningan. Kemudian nada dua datar. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Pak Qur'an. Innaha 'alaihim muqsadah. Dari tiga turun. Fi 'amadin mumaddadah. Fi 'amadin mumaddadah. Pak Yuli. Fi amadin mumaddadah. Kita meraja surah Al-Asr dari ayat yang pertama. Nada tiga turun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nada satu naik. Wal asr. Wal asr. Pak Baryono. Wal asr. Wal asr. Wal asr. Kemudian nada dua datar. Innal insana lafi khusr. Innal
insana lafi khusr. Nunnya nun tasydid, maka hukumnya gunnah akmal mata, gunnah yang paling sempurna. Maka tahan agak lama. Innal insana lafi khusr. Coba lagi. Innal insana lafi khusr. Perhatikan nun bertemu dengan sin, maka ikhfa, tahan 2 sampai 3 harokat, samarkan dan dengungkan. Dan dengungnya tartib tipis. Innal insana lafi khusr. Coba lagi. Innal insana lafi khusr. Kemudian ada 3 turun. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Mas Lingga. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sab punya sifat sofir. Wa 'amilus shalihat. Lagi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Baik, kita masuk materi baru. Hari ini kita akan menyelesaikan surah Al-Asr. Perhatikan beberapa kaidah di dalam ayat yang ketiga bagian yang kedua. Setelah bilhaq ada waqfi, ini ada lam alif. Berarti kita dilarang berhenti di sini. Kalau mau tidak kuat nafasnya, maka dari yang tadi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kemudian diulang tadi wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aku usahakan jangan berhenti di sini. Ada adabul waqfi. Tidak boleh berhenti di sini. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini ada ra. Ayat terakhir, maka dia sukun. Sebelumnya sukun, sebelumnya fathah, maka dia wajib dibaca tafkhim tebal. Bis sadr, bis sadr. Ba dia punya sifat huruf syiddah, maka tahan. Ini juga ra, maka dia punya hak setengah huruf. Bis sadr, bis sadr, bis sadr. Ra-nya ditebalkan karena dia di akhir. Bis sadr. Tetap ada formulanya. Jadi sifat asli itu tidak bisa hilang walaupun dia sukun. Seperti khusr, berkawah, maka tidak boleh menghilangkan sifat aslinya. Karena sifat asli itu melekat pada huruf tersebut. Maka tidak boleh kita menghilangkan sifat asli dari huruf tersebut. Bis sadr, bis sadr. Tapi
Qira'ahnya tebalkan. Bis sabr. Sabr. Baik, kita akan bahas sedikit berkaitan dengan kaidah bahasa Arab dalam ayat ini. Ada kata kerja amanu, amilu, merupakan fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, telah terjadi, telah beriman, telah mengerjakan, menunjukkan bahwa keimanan dan amal soleh telah dilakukan. Kemudian tawasau, fi'il madhi berbentuk tafa'ul, ada tambah ta dan alif. Aslinya wasol. Sebagian besar kata kerja itu aslinya hanya 3 huruf, misalnya nasoro 3 huruf, dhahaba 3 huruf, fa'ala 3 huruf, ghafara 3 huruf. Tetapi ketika nanti ada penambahan akan merubah arti dari kata tersebut. Misalnya ghafara artinya mengampuni. Kalau daban alif, sin dan ta misalnya, istaghfara menjadi memohon ampun. Alima mengetahui. Kalau terdapat tasydid jadi alama, memberitahu. Dalam bahasa kita mengajarkan. Allamal Qur'an, allama dari kata alima, mengetahui. Allama memberitahu, mengajarkan. Maka di setiap penambahan baik tasydid, alif, ta itu akan berubah arti. Sepertinya ada ta dan alif. Dari wasal jadi tawasau, maka bermakna saling. Dari kata sa'ala, misalnya sa'ala bertanya, kemudian belum jadi tasa'ala, saling bertanya. Dalam surah An-Naba, amma yatasa'alun. Dari sa'ala jadi yatasa'alun, saling bertanya. Nah, bentuk seperti ini tawasul merupakan bentuk saling. Adanya interaksi dan saling. Kemudian di beberapa kalimat dalam ayat ini ada namanya jumlah fi'liyah, kalimat yang dimulai dengan fi'il. Ada rangkaian aman, amil, tawasau. Karena dalam kaidah bahasa Arab ada jumlah ismiyah, kalimat yang diawali isim, ada jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il. Dan subjeknya adalah alladzina, orang-orang yang, menjadi fa'il, subjek dari fi'il tersebut. Amanu, amilu, tawasaw. Kemudian ada ma'tuf dan atuf, kata sambung. Kata wa ada yang bermakna demi, wawul qasam, seperti wal asri, dia wawul qasam yang bermakna sumpah. Wal laili wan najmi, dia bermakna sumpah. Ciri khasnya harokat terakhir kata setelahnya pasti kasrah. Wal laili wal asri, dia kasrah. Kata wa atau dan digunakan untuk menghubungkan 4 sifat utama dalam ayat ini. Ada iman, amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, ini menunjukkan bahwa keempatnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iman, amal soleh, saling menasihati. Ini nggak bisa dipisahkan. Kemudian ada masdar al-mudhaf.
Dan kata benda dan kepemilikan. Di sini ada al-haq dan as-sabr. Ini merupakan isim atau kata benda yang menjadi objek dari fi'il kata kerja tawasaw. Nah, keduanya dalam bentuk mudhof ilaih. Ini menunjukkan bahwa nasihat yang diberikan adalah tentang kebenaran dan kesabaran. Dan kita akan bahas dari kalimat yang pertama di ayat terakhir dari surah Al-Asr. Yang boleh diperhatikan adalah huruf waris ini banyak. Tetapi perlu diperhatikan ketika kita mengucapkan wa harus dimulai dengan memajukan atau memonyongkan bibir. Wa, bukan sekedar wa tapi wa. Karena makhrajnya dari dua bibir yang dimonyongkan, dimajukan. Wa. Dan dia tartib tipis, bukan wa, tapi wa. Wadawa, tartib. Baik, kita akan bahas per huruf. Ada huruf waw, dua bibir dibulatkan. Wa, maka pastikan dan biasakan ketika kita menulis huruf waw, bibir monyong. Wa. Kalau telinganya peka, kelihatan mana yang membulat bibir dengan tidak. Antara wa dengan wa, wa dengan wa, beda. Kalau kita sudah peka telinganya, wa. Kemudian ta, ujung lidah dari permukaan atasnya bertemu dengan gusi gigi seri atas. Ta, wata. Kemudian masuk ke huruf sad. Ujung lidah diletakkan pada dinding bagian dalam gigi seri bawah. Dan dia punya sifat isti'la, al-dorongan suara ke langit-langit mulut. Dan punya sifat sofir, desis, soft, tebalkan. Tafkhim, dia punya sifat tebal. Dan ingat, jangan sampai memajukan bibir. Tidak perlu. Memajukan bibir hanya ketika mengucapkan huruf wawu dan huruf yang berharokat dhamma. Mesti monyong. Selain itu maka tidak boleh. Termasuk sa, tidak perlu memonyongkan bibir. Sa tidak perlu. Kemudian ba, dua bibir dipertemukan dan dirapatkan. Ba. Kemudian ada lam, dari posisi lidah hingga ke akhir ujungnya bertemu dengan gusi atas di hadapannya. La. Bil, dan dia punya sifat tawasud atau bainiyah. Maka sedikit alirkan ketika sukun. Bil har. Kemudian ha, dari tengah tenggorokan. Pastikan bersih dari suara ngorok. Ha. Bersihkan. Ha. Kemudian huruf qaf dari pangkal lidah. Bilhaq. Tapi di sini tidak kita sukunkan. Nanti kita baca dengan istimrar, lanjut. Bilhaqi. Tetap ada nafroh, ada penekanan. Bilhaqi.
Kita praktekkan, dengarkan dan ulangi. Wa tawassaw bil haqqi. Ada waw sukun sebelumnya fathah, maka bacaan lim, bacaan lembut mengalir tanpa ada penekanan. Saw, saw, wa tawassaw, wa tawassaw, saw, tanpa penekanan saw, saw tapi saw lembut. Kita praktekkan ulang, dengarkan dan ulangi. Wa tawassaw bil haqqi. Wa tawassaw bil haqqi. Kemudian kalimat berikutnya hampir sama, akhirnya yang berbeda. Baik, langsung kita bahas huruf. Sudah kita bahas ta, sudah kita bahas sad, sudah kita bahas ba, sudah kita bahas huruf ra. Ujung lidah bertemu dengan gusi dua gigi seri atas, ra, ra, ra. Kemudian perhatikan, karena dia di akhir ayat, maka dia sukun. Sebelumnya sukun, sebelumnya fathah, maka dia wajib dibaca tafkhim kembali. Ba sukun punya hak setengah huruf, ra juga punya hak setengah huruf. Ra-nya tebalkan. Dan ingat, ba punya sifat asli qalqalah. Jangan tinggalkan sifat qalqalahnya. Dan qalqalah sugro, karena di tengah kata. Bis sadr, ra-nya tebalkan. Bis sadr, bis sadr, ra-nya tebalkan. Baik, kita praktekkan, dengarkan dan ulangi. Wa tawassaw bis sadr. Wa tawassaw bis sadr. Wa tawassaw bis sadr. Wa tawassaw bis sadr. Baik, kita hubungkan dengan kata sebelumnya. Dengarkan dan ulangi. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sadr. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sadr. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sadr. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Masliga. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Usahakan nanti ra-nya tebalkan. Bis sadr. Bis sadr. Pakun. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pak surat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nanti ra-nya dilatih untuk tebalkan. Bis sadr. Pak Taufiq. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadr. Dilatih, masing-masing punya hak satu huruf, setengah huruf. Baik, Pak Bari. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
bis sadar. Pak Marjono. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bis sadar. Pak Mustafa. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Mas Fatih. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sotnya ini dia di maka huruf sin. Misalkan nanti pangkal lidah diangkat. Bukan Pak Juni kan? Bisadar, hanya tebalkan dilatih, tebal. Pak Nur Ali. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadar. Dilatih, hanya tebalkan. Pak Yuli. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Pak Baryon. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Pak Sugeng. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kebanyakan Arabnya masih tarkik tipis. Dilatih seperti kita ketika membaca ra tebal ra bis sadar tebalkan bis sadar. Biasanya dia ditipiskan bis sadar tebalkan ra-nya. Baik, kita akan tadabbur dari surah Al-Asr ketiga bagian yang terakhir. Wa tawasaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran. Itu menunjukkan al-haq, kebenaran harus diperjuangkan secara kolektif, berjamaah, nggak bisa sendiri. Maka butuh organisasi. Itulah mengapa Kiai Ahmad Dahlan memberikan Muhammadiyah. Kemudian beberapa memberikan organisasi. Karena kebenaran tidak bisa hanya sendiri, akan kalah. Dikatakan oleh kebatilan yang terorganisir. Maka perlu sebuah jamaah organisasi untuk menyuarakan kebenaran. Ada unsur dakwah, ada edukasi pendidikan, keberanian menyuarakan yang benar. Jadi diperlukan sebuah jamaah, takbir masjid, ada pengurus RT, ada jamaah. Pelajarannya, kita tidak cukup menjadi baik sendiri. Dan kita harus menjadi agen kebaikan, menyebarkan nilai-nilai hak dan di tengah masyarakat. Baik, sebentar. Nasihat dalam kesabaran dan keseruan bahan bakar perjuangan yang mencap sabar dalam taat, dalam menjadi maksiat, dan sabar menghadapi ujian. Maka pelajarannya, jalan kebenaran al-haq itu berat. Mesti ada ombak, mesti ada ujian. Tanpa kesabaran, kita akan mudah menyerah. Maka saya menguatkan dalam sabar adalah kunci bertahan. Alhamdulillah, selalu teruskan pada pertemuan
berikutnya kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.